Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di TikTok Tips Informasi Kesehatan RSA UGM. Tepuk tangan dong, mentang-mentang. Enak terus. Ya, alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani oleh Mas Diki. Hai. Mas Diki, kenalan dong, Mas Diki ini siapa? Mas Diki ini siapa? Mas Diki ini siapa? Ya, perkenalkan nama saya Diki Awe ya. Awe aja ya, nggak usah panjang-panjang. Awe, ya saya bekerja di RSA UGM sebagai staf instalasi K3 dan sanitasi. Oh ya, berarti di K3 ya Mas? Ya. Panjangannya di K3. Tahu nggak K3 itu apa, Mbak? Ya, saya baru mau nanya. Saya baru mau nanya, Iya. K3 itu apa, Mas? Keselamatan dan kesehatan kerja. Oh iya, berarti bagian yang mengurusi keselamatan ya. Iya. Pasti selamat ya? Insya Allah. Oh iya. Yang penting kita usaha dulu untuk selamat. Oke. Iya. Nah, ini kan lagi ini Mas, di bulan-bulan ini kan memasuki alhamdulillah udah lewat dari 15 hari puasa. Alhamdulillah, berarti puasa kurang 15 hari. Kurang 15 hari iya. ada ya Oh, iya. kan? Semoga ya. Di lewat dari 15 hari puasa kan biasanya sudah banyak persiapannya, baik itu persiapan menjelang lebaran yang mudik ataupun lebaran yang nggak mudik. Yeah. Nah, di Indonesia ini kan kebiasaannya kita kalau lebaran kan pasti mudik ya. Yeah. Karena ada libur panjang, mudik pasti dilakukan gitu. Nah, kira-kira mudik yang aman itu yang seperti apa sih Mas? Atau enggak gini deh, apa sih yang perlu disiapin kalau kita mudik gitu? Wah, bagus ini pertanyaannya. Ya, karena kan kita udah berapa ya? Kita udah berapa ya? 2 tahun, 3 tahun mudik aja kita kesulitan ya. Karena era pandemi baru mungkin tahun ini kita baru mau los untuk mudik. Nah, kita ini udah kayak jadi di acara lawak ini. Udah banyak sekali sih apa itu berita-berita sekarang mudik, Vibes Mudik 2023 ya. Ada ya Mas? Ada, besok kita buat ya. 2023 kan ya. Nah, untuk persiapannya yang paling tentu adalah kita harus punya niat dulu untuk mudik. Nah, persiapan untuk mudik itu harus niat dulu. Kalau nggak niat nanti mau persiapan aja udah nggak ada niat. Kalau udah niat, niat dulu ya. Segala sesuatu dimulai dengan niat. Niat dulu, niat mau mudik, mau silaturahmi sama keluarga di rumah. Nah, yang pertama yaitu harus punya bekal, sangu. Kalau bahasa Jawa itu sangu, kalau Jawa ya enggak ya minimal. Iya, tapi ini uang. realistis Mas, memang niat sangu. Nah, iya yang realistis saja sekarang ya itu. Terus yang kedua yaitu pastikan kita mau milih moda transportasi untuk mudik itu apa. Oh, jadi dipikirkan transportasi ya, kita mau umum, naik apa nih gitu ya. Pribadi ataupun kita bareng-bareng sama teman kerja atau dan lain-lain yang mudik gratis dan lain-lain itu. Nah itu. Terus kita sudah menentukan, kita persiapan dulu apa yang mau dibawa, tujuannya kita berapa hari di tempat saudara ataupun di kampung itu berapa hari. Kita siapkan dulu bekalnya yang mau dibawa. Kalau membawa yang keluarga banyak itu juga harus kopernya diperhatikan. Jangan terlalu overload ataupun banyak. Benar, karena naik kendaraan pribadi sama naik kendaraan umum beda juga persiapannya. Berbeda juga. Nah, itu nanti panjang lagi lu itu. Oh iya, oke, enggak apa-apa. Waktunya bisa sampai nanti itu. Itu banyak lagi ya. Nah, tentu yang pasti harus kita pastikan yaitu bawaan harus tepat. Dan jangan banyak-banyak. Iya, dipilih yang benar-benar penting ya. Secukupnya lah ya. Secukupnya. Nah, terus setelah itu pastikan kita itu sehat. Oh iya. Nah, itu apalagi kita kemarin habis pandemi Covid, terus sekarang arah-arahannya ini mau kemana, ke endemi atau dan lainnya, tapi yang jelas kita harus menjaga diri kita agar tidak terpapar lagi antaranya Covid. Jadi jaga ini ya, prokes tetap jalan tetap ya. jalan, kita harus jalan. Sehat dahulu. Yang kita kunjungi juga nanti juga kan tenang kalau kita yang sehat. Benar. Di perjalanan pun kita juga tenang, itu kita sehat. Terus setelah itu kita pastikan kalau kita udah mau memastikan mau pakai moda apa, terus kita packingnya sudah lengkap, terus kita sudah sehat, pastikan juga tempat yang akan kita tinggal itu aman. Oh, iya. Misalnya kalau di rumah ya
kompornya sudah dicabut, colokan listrik sudah dicabut, kerannya udah dimatiin, nah keran udah dimatiin ya. dan lain-lain itu juga harus diperhatikan. Apalagi di kantor juga ini bagi yang orang-orang kantoran kan mau mudik ini cutinya kan panjang udah dimajukan dari tanggal 19 sampai Seneng tanggal ya, Mas, seneng susah. Karena kita itu cutinya mau lebaran bukan cutinya mau puasa lah ini di awal-awal. Oh gitu ya. Itu lah ya seneng susah sih. Itu pastikan yang mau ditinggalkan itu juga aman. Jadi nanti kita di perjalanan kita juga harus tenang. Kita tidak memikirkan oh ya tadi belum melepas colokan, oh ya belum, tapi harus diperhatikan kita sudah dilepas semua colokannya, terus juga listriknya sudah dimatikan semua, terus juga kita lapor ke Pak RT, Pak RW ataupun saudara yang kalau mau meninggalkan rumah, rumahnya juga harus aman. Itu setelah semuanya siap semua. Nanti dicari, jangan lupa bayar arisan dulu kalau ada arisan. Itu dicari-cari tetangga. Itu. Nah setelah semuanya siap, semuanya sudah di-packing lengkap. Nah itu jangan lupa juga kita membawa obat-obatan pribadi. Itu. Kalau kita punya asma ya membawa untuk obat asma. Kita punya yang apa itu biasanya sakit perut itu ya kita membawa obat untuk sakit perut. Pokoknya kepentingan kesehatan pribadi itu harus diutamakan dahulu. Itu sih Mbak. Ya, pertama jadi itu banyak kita tadi banyak. Ya persiapannya, jangan lupa juga punya tujuan buat mudik. Ya, nah itu betul itu. Nanti nggak ada tujuan mudik kita mau mudik. Betul itu. Iya nggak sih? Betul. Nanti mah ditanyakan. Iya makanya itu kita harus punya tujuan. Yang pertama tadi niat ya. Niat bawa barang-barang seperlunya, jangan lupa terus disiapkan. Nah iya itu loh masalahnya. Nanti kita pengen ikut-ikut arus mudik aja gitu ya kan? Gitu. Berarti ya memang itu tadi ya Mas, memang banyak yang perlu dipersiapkan, apalagi kalau kendaraan pribadi. Nah, itu ini, apalagi Mas yang perlu kalau kendaraan pribadi yang pertama, kendaraan kita yang harus kita pakai itu apa dulu? Kalau kita mau membawa mobil, apakah isinya itu untuk membawa keluarga maksimal 5, ya harus 5, jangan berlebih. Nah, jadi sesuaikan dengan muatan. Yang mau dibawa itu berapa, mobilnya juga disesuaikan. Kalau nggak punya ya jangan memaksa, ya kita pinjam saja gitu loh. Kan biasanya kan trennya seperti itu, kita mobil yang ada. Nah sesuai dengan kemampuan. Kalau cuma mampu membawa 3 ya 3 aja, kalau orangnya 5 ya yang 2 naik transportasi yang lainnya. Kan terus transportasi umum sekarang udah banyak juga. Banyak. Info terakhir kemarin sudah ada banyak juga tambahan gerbong kereta. Nah itu kan udah update. Terus yang kedua, dipastikan mobil itu sehat, nggak hanya orangnya yang sehat ya, mobilnya juga sehat. Mobilnya sehat, kendaraannya sehat. Dipastikan olinya sudah terisi, diganti kampas rem dan lain-lain. Wah, kayak bengkel saya ini. itu Pak, itu penting itu. Serba tahu itu tadi kan namanya keselamatan. Iya, itu penting itu. Itu pastikan roda-roda ban itu pastikan bannya tebal, isi tekanan anginnya juga pas. Dipastikan jangan bannya yang tipis dipakai mudik jauh. Bahaya. Pastikan itu kendaraan siap semuanya, bensin penuh dan lain-lain, sehingga kita itu mau mudik pikirannya juga tenang. Oh mobilnya udah sehat, sudah diservis. Udah siap gas, istilahnya gitu ya. Orangnya juga sudah sehat, sudah vaksin juga. Iya vaksin, jangan lupa penting loh vaksin. Biar sama masih ada kan vaksin? Masih. Kalau yang belum vaksin sebelum mudik jangan lupa vaksin ya. Itu penting itu. Kendaraan sudah, orangnya sudah. Yang selanjutnya yaitu kita perlu mengatur apa itu? Mengatur bagaimana kita dalam mudik itu dalam kondisi yang prima. Prima bagaimana kita kalau mengemudi itu kita kalau sudah merasa lelah ngantuk itu istirahat. Jangan dipaksakan. 3 sampai 4 jam kalau di jalan tol ada apa tuh namanya rest area. Nah, manfaatkan itu. Iya, jangan lupa malamnya jangan begadang. Jangan begadang. Nah, ini yang mungkin agak sepele ini.
itu? Jangan buru-buru. Nah, jadi kalau kemerungsung. istilahnya. Kalau misal itu tanggal 19 itu mau mudik, sudah cuti kan 19, nah, mau mudik. Sudah. Itu mulai dari tanggal 15 sudah mempersiapkan barang-barangnya. Jauh-jauh hari dipersiapkan. Bentar lagi dong ini ya. Ya. 5 hari lagi persiapkan. Mau mudik apa aja yang mau dibawa, bekalnya apa saja. Iya, biar nggak ada. Jangan banyak-banyak, yang penting pas. Nah, itu tadi. Iya. Pas terus disiapkan. Terus ketika nanti dalam perjalanan itu tidak memikirkan hal-hal yang tadi itu yang mengganggu, ya sudah, gitu ya, mengganggu konsentrasi. Berarti yang di sini diselesaikan dulu urusan-urusannya di sini. Ya. Kerjaan juga ya sudah mudik ya sudah. Gitu kan. Semua sudah selesai. Pikiran konsentrasi sudah tujuannya mau mudik, itu tadi kita jangan buru-buru. Jadi kita lebih mengatur waktu kita, mengatur waktu kita agar tidak buru-buru. Apalagi yang menggunakan moda transportasi umum. Moda transportasi umum itu ketika berangkat jam 9 ya kita jam 8 sudah harus siap di TKP ketinggalan. Nah, itu bahayanya seperti itu. Sudah beli tiket ditinggal lah sama kendaraannya. Nah, itu betul. Kalau tadi kan pribadi nih Mas, kalau kendaraan umum yang perlu diwaspadai dan dipersiapkan gitu. Yang jelas kalau kendaraan umum pasti membawa tas ya. Tasnya jangan banyak-banyak. Kalau ada membawa barang-barang yang berharga dan lain-lain, ya bawanya tas yang gendongan, bisa digendong di depan sini. Nah, dan jangan mudah menerima teman baru. Jangan mudah menerima teman baru. Bagus itu. Cuman hutan ya. Karena sekarang tuh banyak teman yang kelakuannya bukan seperti teman gitu loh. Itu bahaya itu. Apalagi di tempat umum. Tempat yang umum. baru kita kenal. Terus nanti kita dikasih apa gitu. Iya, betul sekali itu. Kalau dikasih minuman ternyata nanti tiba-tiba dibius sampai mana-mana. Kita terbius dan terbuai. Salah ya? Ya betul itu. Bener ya? Betul sekali. Hati-hati jangan terbius dan jangan terbuai. Ya itu. Karena kejahatan tidaknya terjadi karena ada niat pelakunya, karena ada kesempatan. Kayak acara apa gitu. Itu. Karena mudik-mudik itu kan orang banyak ini juga ya Mas ya, maksudnya banyak orang yang butuh kan, butuh ya namanya juga mau lebaran kan, semua butuh. Harus hati-hati betul itu. Iya, makanya kita juga harus jaga diri kita sendiri dan barang-barang kita gitu ya. Harus waspada betul itu. Itu setelah semuanya dirapikan terus dibawa menggendong tas, kalau membawa barang berharga juga harus di depan. Terus kita juga ketika mau duduk itu juga harus dilihat pinggirnya siapa, depannya siapa, biar nanti ketika kita mau turun dan lain-lain itu ada hafal bagaimana tempat kita gitu. Terus selanjutnya yaitu ketika kita pakai moda transportasi umum perlu diperhatikan juga setelah barang bawaan kita juga harus diri kita ini jangan sampai ketika nanti kita berhenti di toilet dan lain-lain itu ketinggalan, itu jangan sampai. Bener. Nanti salah naik bis. Salah naik bis itu bisa juga. Ingat bisnya yang mana. Konsentrasi kan? itu. Bener. Itu sih. Soalnya ini juga ya, karena bis banyak berjajar-jajar mirip-mirip. Nanti kita salah naik bis yang satu kemana, yang satu kemana kan. Nah itu sih, itu intinya itu sudah. Ya. Kalau Mas Diki sendiri mudik nggak nanti? Saya mudik, tapi mudiknya 2-3 jam saja sih. Tapi kan tetap harus dipersiapkan. Siap, saya mulai dari sekarang udah siap mau mudik tuh. Niatnya udah mudik, tanggal berapa, persiapan tanggal berapa. Prepare banget kayak konsultasi mudik. Koper bagaimana? Karena saya udah packing dari sekarang nih. Karena saya orang mudik, jadi saya baru mudik juga baru 5 tahunan ini. Dulu kan nggak mudik, sekarang mudik. Berarti pengalaman mudiknya udah ini ya. Oh iya. Tak lupa. Tak lupa. Oke. Kalau kita mau mudik membawa kendaraan pribadi, kita harus tahu jalan. Itu. Jangan ngikutin, kadang kita map kalau kita yang nyasar yang disalahin mapnya. Jangan kita yang nggak baca gitu ya. Kita tahu jalan dan ikuti rambu-rambu. Ketika ada jalan berkelok ya berkelok. Jadi kita harus kalau bisa yang membawa mobil atau membawa kendaraan itu yang sudah expert tuh. Udah tahu medan lah. Udah tahu medan. Itu, apalagi yang jarak jauh Sumatera, Jawa. Apalagi mudik kan kita nggak cuma bawa diri kita sendiri bawa keluarga kita. Betul. Kita mau ketemu keluarga kita, niatnya kan silaturahmi, pengennya kan aman semua nyampe rumah. Kita berkumpul sama saudara-saudara. Karena
momen mudik ini kan paling ditunggu-tunggu nih, Iya, ya betul. nggak? Terus sekali setelah berapa tahun nggak mudik ya? Masa sih Mas? Ya kan yang kemarin COVID. Oh iya ya udah lama ya. Ya udah lama kan COVID. Oh iya benar-benar COVID ya Itu, mudik. Jadi memang persiapannya memang jadi jangan dianggap sepele ya. Jadi kayak jangan cuman mudik ke situ Ya. aja gitu ya. Jadi memang semuanya harus disiapkan baik-baik. Iya. Gitu. Apalagi sekarang kan sudah banyak di medsos itu bagaimana kita tips-tips mudik yang Ya, aman dan benar. benar. Dengan endorse tertentu ya, karena kan nanti Kita nggak usah ikut-ikut. kalau ada yang mengendorse ya apa sih? Nggak ditutup ya. Oh, nggak ditutup ya, itu. Iya benar. Jadi memang harus bisa. dipersiapkan baik-baik gitu. Nah, kan udah banyak rest area kayak gitu. Nah, nanti kalau udah ngerasa nggak enak badan atau masuk angin atau gimana, bisa langsung mampir ke rest area. Atau enggak, kalau misalnya pas mudik kira-kira capek, lelah atau pengen butuh suntik vitamin kayak jadi juga bisa kan? Bisa. Gitu. Oh ya, kalau yang mau lewat ini jalur Ring Road Utara ya masuk Jogja, biasanya yang dari Kebumen, Purworejo itu mau ke Klaten, Solo itu melewati Ring Road Utara Sleman. Kalau udah meriang-meriang pengen cek kesehatan bisa langsung Tuh. mampir ya kan? Atau bisa sebelum mudik mau cek kesehatan dulu. Betul, sebelum mudik. Gula darah, tensi. Ke Poli MCU ya masih Ke Poli MCU buka ya, rasa sebelum masih cuti. bisa. Ya kan? Iya. Sebelum cuti ke Poli MCU Betul masih itu, bisa. masih bisa. Untuk memastikan bahwa badan kita benar-benar Fit. fit Nah. dan siap untuk perjalanan. Perjalanan, ya betul. Karena kita kalau udah mengemudi itu tensi itu juga kan berpengaruh, benar. lelah, ngantuk Karena kan itu stres ya di jalan. ya Apalagi kalau jalannya jalan memang harus perlu mudik, itu diperhatikan macet. juga itu. Bisa kita cek gula darah dulu, Iya. tensi dulu. Nah, itu. Sama tadi kan udah disinggung ya Mas, Ya. obat-obatan. Kita tuh perlu bawa obat-obatan apa aja gitu. Betul. Nah, sebenarnya tadi udah disinggung sedikit sih sama Mas Diki, kalau misalnya yang asma ya bawa obat-obat asma. Nah, di luar itu misalnya kita nggak ada nih, kita nggak ada penyakit apa-apa. Sebenarnya kita perlu bawa obat apa aja sih gitu? Yang umum misalnya. Sebenarnya itu perlu sekali ya, karena kalau di mobil-mobil sekarang, apalagi mobil baru ya, mobil baru itu pasti di dalam mobil itu ada paketan P3K. Oh, Itu mulai dari untuk penanganan kecelakaan tingkat ringan. Oh iya. Misal ada plester, Iya, ada alkohol, betadine dan lain-lain seperti itu. Terus juga untuk kebutuhan mudik ini bisa ditambahkan juga. Apa tuh? Kalau ada minyak angin, tolak Oh, angin. iya. Kalau ini mohon maaf ini. merek Ini tadi. Kebanyakan kalau obat-obatan instan itu bermerek ya. Minyak angin gitu aja lah. Minyak angin. atau obat masuk angin yang diminum. Nah, itu bisa. Panjang jadinya. Terus bila kita merasa perutnya nggak enak dan lain-lain, itu bisa minum obat perut gitu lah. Lapar mungkin. Nah, kalau lapar, kalau masih puasa lapar kan aja ya nanti, tapi jangan dipaksakan. Jika memang tidak kuat jangan puasa dulu. Karena harus perjalanan. Karena perjalanan kan, menyopir. ya, musafir masih diperbolehkan. Boleh. Ya. Batalkan. Itu terus yang penting kotak P3K itu lengkap ada di dalam mobil. Ketika kita membutuhkan sewaktu-waktu kita ada obat ringan. Tapi ketika memang kita membutuhkan obat yang cukup banyak ataupun cukup gede gitu, bisa ke tempat medis, layanan medis. Bisa ke puskesmas ataupun nanti akan ada posko-posko kesehatan di masing-masing jalan itu. Jadi jangan ditunda kalau emang dirasa badannya nggak enak di perjalanan, jangan ditunggu sampai nanti aja sampai rumah karena kan kita nggak tahu gitu kan kita separah apa sakitnya kayak gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi ketika diri kita merasa sudah tidak enak atau ada gangguan yang lainnya, kalau tidak ada menghentikan menyopir, kita langsung menuju ke tempat istirahat ataupun menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan entah itu pemeriksaan dan juga obat-obatan untuk baru kita melanjutkan perjalanan. Iya, gitu. benar. Berarti bukan, maksudnya kan kotak P3G itu memang penting karena Penting. di jalan kan kita nggak pernah tahu ya. Iya, akan betul terjadi sekali. apa. Itu hal-hal yang memang kadang orang itu tidak begitu melihat, tetapi ketika dibutuhkan itu dia akan selalu membantu. Itulah kotak P3K. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, Bang. Iya kayak gitu. Iya, itu. Oh iya, sama ini Mas. Mas Diki kan punya balita nih ya. Boleh bagi sedikit tipsnya kalau kita mudik bawa balita, karena kan persiapan kita mudik nggak bawa balita sama kita membawa balita itu kan kayaknya membawa balita tuh kita butuh persiapan yang lebih betul. matang gitu. Siap. Ya, kalau pengalaman saya mudik membawa balita itu ya, yang pertama itu pastikan balita tersebut sehat. Ya, jika biar nggak rewel ya, biar nggak rewel. kasihan
Karena balita itu sangat riskan sekali ataupun sangat sensitif sekali ketika dia batuk pilek itu kalau di perjalanan juga berbeda dengan balita yang sehat. Iya, hidungnya mampet itu di jalan perjalanannya jadi nggak enak. Jadi pastikan dulu balita tersebut sehat. Sehat, setelah itu untuk bekal-bekal yang akan dibawa balita tersebut seperti Pampers, terus ini bukan endorse Pampers ya, merek Pampers. Diapers. Ya Pampers anak-anak. Diapers iya. Tisu basah. Iya benar. Terus untuk makanan kering untuk anak-anak itu penting karena kalau apalagi yang balitanya sudah gemar mengemil itu pasti itu penting sekali. Balita gede gue. Kayaknya nggak cuma balita itu. Itu terus tisu-tisu itu pasti, terus pakaian yang mudah untuk diganti. Iya, karena kan juga dia kalau bajunya nyaman, dia perjalanannya nyaman juga ya. Biar nggak gerah dan lain-lain. Terus bawa mainan kecil-kecil biar dia bosen. Atau kalau sekarang kan pakai gadget. Oh iya. Baby bus. Kalau nggak ya kokomelan itu loh. Itu. Iya biar gampang ya kasih gadget. Ya itu walaupun itu tidak baik tetapi itu setidaknya nanti pas turun kalau dikasih gadget dia nggak mau lepas gadgetnya. Mending mainan-mainan yang ini aja mainan-mainan yang tidak membuat dia bosan gitulah, ataupun buku gambar ataupun yang bergambar gitu mewarnai gitu. Itu terus susu pasti, minuman itu pasti minuman air putih, terus susu. Terus juga air panas untuk mbak susu itu juga siap. Terus yang jelas tas bayi itu terpisah oleh tas rombongan. Iya biar nggak ini ya. Nah biar nggak usah bongkar lagi. Atau tas bayi itu dua, yang kecil yang siap untuk di emergency anak-anak itu. Untuk stok gitu Terus juga pastikan bayi, kalau bayi masih kecil itu pastikan dia membawa bantal kecil terus untuk tidurnya jadi dia nyaman. Jadi pastikan kalau bayi itu 2 orang lah. Space 2 orang itu untuk bayi kecil itu 2 orang, jadi ketika dia tidur di dalam mobil itu nyaman dan lain-lain. Itu sih biar tidak merengek, karena kalau merengek mengganggu konsentrasi juga bahaya juga lagi. Anaknya rewel, bapaknya keganggu konsentrasi, wah kemerusuh di jalan, udah panas ya kan. Betul, emosi ya. Emosi jadinya tensi tinggi ya. Betul. Tensi tinggi pusing, nanti perjalanannya terganggu. Iya. Yang penting pastikan mood bayi itu dalam kondisi yang baik. Supaya perjalanannya juga. Kalau udah bisa makan ya bawa makan ringan aja, biar nyemil terus gitu dalam perjalanan. Minum, mainan. Bapaknya juga ya. Itu pengalaman juga luar biasa sekali itu kalau membawa bayi itu. Ya tadi 3-4 jam kita harus berhenti. Kalau bayi itu memang harus ada ritme seperti itu. Istirahat biar dia nggak bosen ya. Kadang kan bayi-bayi itu kan bosen ya di dalam mobil terus duduk terus. Betul gitu kan. sekali. Sesekali waktu ada rest area bolehlah kita ajak turun. Tipsnya gitu ya. Iya betul. Kita ajak turun, kita ajak sedikit refreshing lagi situ, lihat-lihat pohon, lihat apa kayak gitu ya. Iya betul sekali itu. Ya. Jadi udah lengkap banget ya ini tadi. Iya, udah siap-siap mudik. Iya, siap mudik. Iya, intinya persiapan mudik itu kita jangan buru-buru. Iya, jangan buru-buru. Jangan buru-buru, dipikirkan matang-matang. Apa yang pengen kita bawa, apa yang pengen kita persiapkan, siapa saja yang mau ikut mudik itu juga harus benar-benar dipikirkan karena kita untuk memperhitungkan kita mau naik kendaraan apa gitu ya. Dan pastikan karena apa? Ada keluarga yang dicintai menunggu di rumah. Itu maksudnya kita harus hati-hati. Iya, karena kita mudik itu untuk menemui keluarga, untuk menemui keluarga, untuk berkumpul dengan keluarga. Jadi kita harus hati-hati di jalan. Selamat dan sehat sampai rumah. Banyak quote-nya ya. Iya. Itu ya benar. Betul. Jangan lupa hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan. Semoga mudiknya aman. Sebentar lagi kita akan menyambut Lebaran. Semoga puasanya juga lancar. Terima kasih Mas Diki atas kesempatannya sharing di kesempatan kali ini. Kita akan jumpa lagi di kesempatan yang lain. Mungkin di tema-tema, mungkin kalau masih ini juga tema-tema Lebaran, mungkin ya di tema-tema yang lebih menarik di kesempatan TikTok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.